Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Triana Dila, NPM 5020059. Saya berasal dari kelas 2B PGSD. Baiklah, video ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan karakter pertemuan ke-13 dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria Magister Pendidikan. Baiklah, judul besar kita yaitu penilaian otentik dalam konteks penilaian karakter. Adapun kisi-kisi materi yaitu yang A, konsep dasar penilaian otentik. Yang B, bisakah karakter anak diukur atau dinilai? Yang C, strategi pengembangan penilaian karakter berbasis penilaian otentik. Yang D, mengembangkan model penilaian karakter berbasis penilaian otentik. Baiklah, kita yang akan membahas yang pertama yaitu A, konsep dasar penilaian otentik. Penilaian otentik adalah proses pengumpulan berbagai data yang bisa memberikan gambaran perkembangan belajar siswa. Gambaran perkembangan belajar siswa perlu diketahui oleh guru agar bisa memastikan bahwa siswa mengalami proses pembelajaran dengan benar. Jika data yang dikumpulkan guru mengidentifikasi bahwa siswa mengalami kemacetan dalam belajar, maka guru akan segera bisa mengambil tindakan yang tepat untuk siswa tersebut, sehingga siswa terbebas dari kemacetan belajar. Penilaian ini tidak dilakukan di akhir periode saja, akhir semester, tetapi dilakukan bersamaan dengan kegiatan pembelajaran. Karena gambaran tentang kemajuan belajar itu diperlukan di sepanjang proses pembelajaran. Penilaian otentik merupakan sebuah penilaian yang mengukur kinerja nyata yang dimiliki oleh peserta didik. Kinerja yang dimaksud adalah aktivitas yang diperoleh peserta didik selama proses pembelajaran. Berdasarkan pemahaman ini, penilaian otentik pada prinsip pengukur aktivitas yang dilakukan oleh peserta didik selama pembelajaran berlangsung. Yang B yaitu, bisakah karakter anak diukur atau dinilai? Jawabannya bisa. Dengan cara memberikan bimbingan kepada anak tersebut melalui seorang konselor, kita beri pembelajaran karakter kepada anak tersebut. Dari situlah kita bisa melihat, mengukur dan menilai karakter anak tersebut. Kita ketahui bahwa setiap anak mengalami perkembangannya sebagai suatu proses yang teratur. Bagaimanapun, setiap anak dalam menjalani hidupnya dilengkapi dengan pembawaannya yang unik serta pengalaman yang bersifat pribadi yang dilakukan dengan kecepatan tersendiri. Para ahli berpendapat bahwa kepribadian dibentuk oleh pola hubungan keduanya harmonis, maka dapatlah diharapkan terjadinya perkembangan yang sehat. Karakter anak dapat diukur dengan melihat proses biologis, proses kognitif, dan proses sosial yang terjadi pada masa pertumbuhan dan perkembangan. Yang C yaitu strategi mengembangkan penilaian karakter berbasis penilaian otentik. Budiman Shah menyatakan bahwa dalam konteks mikro pada suatu pendidikan, maka proses pendidikan karakter perlu dikembangkan dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama yaitu berkelanjutan mengandung makna bahwa proses pengembangan nilai-nilai karakter bangsa merupakan sebuah proses panjang dimulai dari awal peserta didik masuk sampai selesai dari suatu satuan pendidikan. Yang kedua yaitu melalui semua objek pembelajaran, pengembangan diri dan budaya satuan pendidikan masyarakat, bahwa proses pengembangan nilai-nilai karakter dilakukan melalui kegiatan kurikuler setiap mata pelajaran mata kuliah, kokuler dan ekstrakurikuler. Yang ketiga yaitu nilai tidak diajarkan tapi dikembangkan. Yang keempat yaitu proses pendidikan dilakukan peserta didik secara aktif dan menyenangkan. Prinsip ini menyatakan bahwa proses pendidikan karakter dilakukan oleh peserta didik, bukan oleh guru. Guru menerapkan prinsip Tutwuri Handayani dalam setiap perilaku yang ditunjukkan peserta didik. Prinsip ini juga menyatakan bahwa proses pendidikan dilakukan dalam suasana belajar yang menimbulkan rasa senang dan tidak
indoktrinatif. Yang kelima yaitu menyelenggarakan kegiatan yang mengembangkan kepribadian dan kecerdasan. Yang keenam, mendukung kegiatan penelitian, pelatihan, dan publikasi ilmiah yang berfokus pada tema-tema pendidikan karakter dan budaya di sekolah. Yang ketujuh, mengimplementasikan budaya akademik, humoris, dan religius di sekolah. Yang D yaitu mengembangkan model penilaian karakter berbasis penilaian otentik. Mengacu pada pendapat Budiman, model pendidikan karakter dilakukan melalui 3 modus. Pertama, melalui pengamatan pendidikan kewarganegaraan dalam kapasitas sebagai mata pembelajaran yang menjadi menu wajib bagi seluruh siswa yang memberikan pada masa awal siswa belajar di sekolah. Model yang pertama ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menggunakan inovasi pembelajaran untuk membina karakter siswa yang lebih baik lagi. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.